Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesional muda, sahabat BRID, bagaimana mengatasi karir yang mentok? Dan ini sering sekali saya jumpai pada beberapa perusahaan yang mereka datang ke saya. Dan mereka memulai dengan statement, karir saya mentok, Pak. Lalu bagaimana? Gitu ya. Jadi ini yang menjadi topik bahasan kita. Mudah-mudahan dengan video singkat ini kita bisa mencoba menguliti ya yang menjadi penyebab atau bagaimana mengatasi karir yang mentok. Nah, ingatlah teman-teman bahwa mengatasi karir yang mentok memerlukan waktu dan usaha. Tidak ada perubahan yang instan, tetapi dengan tekad, kerja keras, dan strategi yang tepat, Anda dapat membangun kembali momentum dan mengembangkan karir yang lebih memuaskan. Nah, ini beberapa tips mengatasi karir yang mentok, mungkin bisa kita pelajari bersama. Yaitu pertama, kita harus mengetahui akar permasalahan yang akan membantu Anda merencanakan dengan lebih tepat. Ya. Kemudian yang kedua, perbaiki keterampilan dan pengetahuan. Teruslah belajar dan meningkatkan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan Anda atau industri di mana Anda bekerja. Mungkin perlu sertifikasi tambahan, pelatihan, atau kursus online yang dapat membantu Anda meningkatkan nilai sebagai karyawan dan membuka peluang baru. Kemudian yang ketiga, komunikasi dengan atasan atau manajer ya. Diskusikan aspirasi karir Anda dengan atasan atau manajer Anda. Tunjukkan minat Anda untuk mengambil tanggung jawab lebih besar atau proyek-proyek yang menantang. Jangan takut untuk meminta umpan balik tentang kinerja Anda dan cari tahu apa yang dapat ditingkatkan. Nah, ini hal yang ketiga ini yang saya baru sampaikan merupakan momok ini. Maksud saya momok di sini adalah banyak sekali profesional muda yang takut untuk membicarakan karir dengan atasannya. Ya, padahal tidak hal yang tabu. Anda bisa langsung menghubungi manajer dan sampaikan saja, tidak perlu grogi, ya. Toh Anda menyampaikan karir bahwa ujung-ujungnya berkait dengan promosi atau apa dan kaitannya dengan gaji itu hal yang lain, ya. Jadi yang ketiga ini biasanya menjadi hambatan dari sebagian besar dari profesional muda kita. Nah, ini yang harus kita atasi. Nah, kemudian yang ketiga, baru ini, cari peluang di dalam atau luar perusahaan. Terkadang peluang untuk kemajuan karir mungkin tidak tersedia di tempat kerja saat ini. Pertimbangkan untuk mencari peluang di departemen lain atau divisi yang mungkin lebih sesuai dengan minat dan keterampilan Anda. Jika perlu, Anda juga bisa mencari pekerjaan di perusahaan lain yang menawarkan peluang lebih baik. Nah, ini sebetulnya kalau boleh saya sarankan, utamakan tidak keluar. Utamakan hanya mencari peluang dan ternyata peluang itu ada. Tapi kalau bisa tetap dipertahankan di tempat yang ada saat ini. Jadi saya tidak menyarankan Anda untuk buru-buru resign atau keluar, tapi cobalah dipertimbangkan untuk mencari peluang yang ada di dalam mungkin unit kerja yang berbeda atau bahkan divisi yang berbeda ya. Siapa tahu itu memberikan suatu pencerahan yang lain. Nah, demikian ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Tentu ada beberapa hal yang lain ya, tapi menurut saya 4 hal ini kalau kita lakukan dengan benar, insya Allah hasilnya akan memuaskan. Andaikan pun tidak terjadi kenaikan atau promosi, ya tidak masalah. Dirotasi juga oke. Tapi di setiap penugasan yang Anda terima, jangan disertai dengan suatu
kekecewaan atau suatu keluhan yang akan justru mengganggu karir Anda nanti. Jadi ini suatu hal yang sangat lumrah kalau Anda membicarakan karir dengan atasan Anda, dan tidak harus Anda menyampaikan keluhan-keluhan. Justru sebaliknya, kalau menurut saya, pada saat berbicara dengan manajer Anda atau atasan Anda, supervisor atau siapapun, gunakan konteks diskusi yang positif, bukan yang negatif, bukan komplain, ya, karena itu justru menjadi bumerang bagi Anda. Ya, jadi bukannya promosi, malah Anda nanti diperlama promosinya karena ternyata Anda termasuk orang yang suka mengeluh, mungkin seperti itu. Demikian hal sederhana mengenai karir, mengatasi karir mentok, dan sekali lagi ini bukan hal yang mudah, tapi jangan sampai mempengaruhi ritme kerja Anda, pola kerja Anda. Tetap Anda harus semangat karena semangat tidak ada kaitannya dengan karir, jadi tetap semangat. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.